Assalamualaikum anak-anakku yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang ke-1. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Ayo mengamati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayo bercerita, dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tahukah kamu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Cerita yang tokohnya binatang disebut fabel. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, kalian benar, ular dan tikus.
2. Bagaimana kecerdikan tikus? Tikus meminta ular tidak memakannya agar ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makan bersama. 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendirian. Ayo mengamati. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Jika 1 donat utuh dipotong 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian mempunyai nilai setengah. Jika 1 donat utuh dipotong menjadi 2 bagian tidak sama besar, maka nilai setiap bagian itu bukan setengah. Jika 1 donat utuh dipotong 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian mempunyai nilai setengah. 1 bagian donat dari 2 bagian donat disebut setengah atau 1/2. Ayo berdiskusi. Nomor 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Jawaban hasil diskusimu karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nomor 2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Nomor 2. Jawaban hasil diskusimu karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Ayo berlatih, lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut, ya, kamu benar, setengah bagian. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah, ya, benar, setengah bagian. 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya. Nomor 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran, ya, kamu benar, sama besar. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut ini. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Tong, tong, tong. Pola ketukan birama. K, keterangannya adalah bunyi kuat. L, bunyi lemah. Kita akan coba untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah menggunakan pukulan meja dan tepuk tangan. Contoh, duk, duk, prok. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Jawaban. 1. Pukulan pensil pada meja. 2. Hentakan kaki. Bunyi yang lebih kuat adalah hentakan kaki. Bunyi yang lebih lemah adalah pukulan pensil pada meja. 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 2.
Ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dan kentungan dari tongkat kayu yang dipukul. Tong, tek. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Duk, prok. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.